Jadi, ada beberapa yang akan kita bahas pada video kali ini. Di antaranya itu dari definisi pendidikan inklusif, kemudian ada kebijakan nasional, kebijakan internasional, ragam disabilitas, dan juga Index for Inclusion. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, untuk definisi dari pendidikan inklusif, berdasarkan The Salamanca Statement oleh UNESCO tahun 1994 mengatakan bahwa pendidikan inklusif mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik serta berupaya untuk menyediakan lingkungan belajar yang ramah dan adaptif bagi semua anak termasuk penyandang disabilitas maupun anak dari kelompok yang terpinggir agar mereka dapat belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai dengan Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada berdasarkan Convention the Rights of Persons with Disability atau CRPD pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya sekedar kebijakan penerimaan anak disabilitas di sekolah umum, tetapi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh setiap negara untuk menyediakan pendidikan yang tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan menghargai keberagaman. Pendidikan inklusif dalam kerangka CRPD bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu termasuk penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi secara penuh di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kemudian ada definisi yang selanjutnya itu berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi dari pendidikan inklusif adalah pendidikan yang dimana lingkungannya itu lingkungan tanpa diskriminatif dan juga dimana kita dapat memberikan kesempatan kepada semua teman-teman kita termasuk penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan teman-teman sebayanya di lingkungan yang sama tanpa diskriminatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan internasional dari pendidikan inklusif, di mana terdapat beberapa kebijakan internasional yang ada untuk menopang dari kebijakan inklusif ini. Nah, yang pertama itu dari The Salamanca Statement oleh UNESCO pada tahun 1994, di mana isi utamanya ini menegaskan bahwa setiap anak ini tuh memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan sekolah harus menampung semua anak tanpa memandang perbedaan, kemampuan dan latar belakang sosial ataupun kondisi fisik dan mental dari anak. Di mana maknanya adalah pendidikan inklusif dalam pandangan The Salamanca Statement ini bukan sekadar menerima anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum, melainkan menuntut perubahan sistem pendidikan agar menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keberagaman peserta didik. Sekolah harus menyediakan lingkungan belajar yang ramah, menghargai perbedaan, dan juga mendukung setiap anak untuk berkembang. Yang tujuannya itu untuk mendorong semua negara agar mengembangkan kebijakan dan praktek pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan, partisipasi, dan penerimaan terhadap keberagaman. Kemudian yang kedua itu ada dari The Dakar Framework of Action Education for All pada tahun 2000, di mana isi utamanya ini menegaskan komitmen global untuk menyediakan pendidikan yang bermutu bagi semua anak. Pada tahun 2015, target awal Education for All ini fokusnya adalah memastikan bahwa kelompok marginal termasuk anak penyandang disabilitas, anak miskin, anak perempuan tidak tertinggal dari akses pendidikan. Di mana maknanya ini Education for All ini menganggap pendidikan sebagai hak dasar manusia dan menekankan bahwa sistem pendidikan ini harus menjangkau setiap anak termasuk yang paling rentan. Tujuannya itu untuk menjamin akses yang setara terhadap pendidikan dasar, menghapus diskriminasi, dan juga meningkatkan mutu pembelajaran di semua negara, terutama untuk negara-negara berkembang.
Nah, yang ketiga itu ada dari Convention the Right of Person with Disability atau CRPD pada tahun 2006. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di awal tadi, isi utama pada CRPD ini tuh terdapat pada pasal 24, di mana isinya itu mengatakan bahwa negara-negara peserta konvensi wajib menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam sistem pendidikan inklusif di semua jenjang. Negara juga harus memberikan penyesuaian yang wajar dan dukungan yang memadai agar peserta didik disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Di mana maknanya itu CRPD ini menjadikan pendidikan inklusif sebagai hak asasi manusia, bukan sekedar kebijakan pendidikan. Negara tidak boleh memisahkan anak penyandang disabilitas dari sekolah umum hanya karena keterbatasan mereka. Tujuannya itu untuk menjamin kesetaraan kesempatan dalam pendidikan, menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta mendukung partisipasi sosial mereka secara penuh di masyarakat. Selanjutnya itu ada UNESCO Policy Guidelines on Inclusion in Education pada tahun 2009, di mana isi utamanya itu UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menghapus hambatan yang menghalangi partisipasi pembelajaran semua peserta didik. Di mana maknanya itu inklusi dipandang sebagai prinsip dasar reformasi pendidikan, bukan proyek sementara di mana sekolah harus secara aktif menyesuaikan hambatan, kurikulum, dan lingkungan agar semua anak dapat belajar dan berpartisipasi bersama. Tujuannya itu untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan strategi pendidikan yang adil dan juga responsif terhadap keberagaman, dengan fokus pada keadilan sosial, kesetaraan gender, dan juga penghormatan terhadap hak-hak anak. Nah, dan yang terakhir itu ada Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana ini ada pada tahun 2015 yang berlangsung sampai sekarang, di mana tujuan utama dari kebijakan ini adalah di mana ada tujuannya itu untuk menjamin pendidikan yang inklusif, setara dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Di mana maknanya itu SDGs ini menempatkan pendidikan inklusif sebagai pilar pembangunan berkelanjutan, di mana setiap negara itu harus memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan berkualitas, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Terdapat beberapa tujuan, yaitu menjamin akses pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi, meningkatkan mutu pendidikan, mendorong partisipasi belajar seumur hidup, dan juga mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan nasional pendidikan inklusif. Terdapat beberapa kebijakan nasional dari pendidikan inklusif ini, diantaranya itu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminatif. Itu terdapat pada pasal 5 ayat 2, di mana mengatakan bahwa peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan juga sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Kemudian juga pada pasal 23 dijelaskan bahwa pendidikan khusus atau layanan khusus disediakan bagi yang memiliki potensi kecerdasan luar biasa ataupun kesulitan belajar. Kemudian ada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, di mana mengatakan bahwa sekolah reguler dapat menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Terdapat juga pada pasal 4 yang mengatakan bahwa setiap pemerintah kabupaten atau kota wajib menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama di setiap kecamatan, dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagai mana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1. Pada Permendiknas ini mengatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak belajar bersama teman sebayanya juga, dan juga mengatur persyaratan sekolah, kurikulum fleksibel, pendidikan kompeten, dan fasilitas yang mendukung.
Selanjutnya itu ada pada pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana undang-undang ini menjamin hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan dalam jangka waktu yang lama yang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dalam masyarakat. Undang-undang ini juga menjamin hak atas pendidikan tanpa diskriminatif, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak. Dan yang terakhir itu ada pada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan formal, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, di mana peraturan ini memperkuat implementasi pendidikan inklusif dan mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pendidikan inklusif, serta menekankan penyesuaian kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berbasis terhadap. Selanjutnya itu ada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi, di mana peraturan ini memperkuat implementasi pendidikan inklusif dan mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan inklusif, serta menekankan penyesuaian kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ragam disabilitas, di mana terdapat dua ragam disabilitas, diantaranya disabilitas temporal atau sementara, dan juga disabilitas permanen, di mana terdapat perbedaan, yaitu disabilitas permanen adalah kondisi ketidakmampuan fisik, mental, intelektual, ataupun sensorik yang bersifat tetap atau tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, sehingga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-harinya secara mandiri, di mana kondisi ini tuh tidak bisa pulih sepenuhnya ataupun mendapatkan pengobatan yang membuat hambatannya itu terobati atau sembuh secara penuh. Hanya bisa diberikan bantuan tertentu seperti alat bantu, kemudian juga intervensi untuk bisa memaksimalkan kemampuannya yang masih tersisa. Sedangkan untuk disabilitas temporer sendiri itu adalah hambatan yang masih bisa diobati dan juga diatasi dengan pengobatan ataupun tindakan yang dapat membuat hambatannya ini sembuh sepenuhnya. Sekarang kita akan membahas terdapat beberapa jenis disabilitas temporal dan juga disabilitas permanen. Nah, beberapa contoh dari disabilitas permanen itu diantaranya tunanetra total atau kehilangan penglihatan secara menyeluruh dan tidak dapat dipulihkan. Nah, tunanetra total ini termasuk ke dalam disabilitas permanen karena ini merupakan jenis hambatan yang tidak dapat disembuhkan secara sepenuhnya, namun dapat diberikan intervensi untuk dapat membantu dan juga memaksimalkan kemampuannya yang masih tersisa. Tunanetra total ini dikatakan disabilitas permanen juga itu karena hambatan ini itu sudah mengganggu atau menghambat aktivitasnya sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada tunarungu permanen atau kehilangan pendengaran yang tidak bisa dikembalikan lagi, namun bisa diberikan alat bantu seperti alat bantu dengar untuk memaksimalkan kehidupan sehari-harinya secara mandiri. Kemudian ada amputasi anggota tubuh akibat kecelakaan atau penyakit, kemudian verbal palsi yang mengakibatkan gangguan motoris seumur hidup, dan juga retardasi mental atau disabilitas intelektual berat yang menetap atau tidak bisa disembuhkan. Nah, sedangkan untuk disabilitas temporal atau non permanen itu contohnya seperti katarak. Ini tuh karena katarak dikatakan sebagai disabilitas temporal ini karena katarak ini tuh bisa disembuhkan dengan tindakan ataupun operasi yang dapat mengembalikan penglihatan dari penderita katarak itu. Kemudian ada patah tulang tangan ataupun kaki yang dapat sembuh dengan pengobatan ataupun tindakan operasi. Kemudian ada stroke ringan yang menyebabkan kelemahan tubuh sementara ataupun low vision seperti rabun dekat atau jauh. Nah, rabun dekat atau jauh ini kan bisa diatasi dengan tindakan lasik ataupun kacamata seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke Index for Inclusion, di mana Index for Inclusion adalah panduan untuk membantu sekolah mengevaluasi, merencanakan, dan mengembangkan pendidikan yang inklusif. Tujuannya adalah agar semua siswa termasuk yang memiliki perbedaan kemampuan, sosial maupun budaya dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh di sekolah. Panduan ini digunakan sebagai alat refleksi diri bagi guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga masyarakat, di mana terdapat beberapa prinsip dasar Index for Inclusion. Di antaranya itu yang pertama, inklusi untuk semua siswa, bukan hanya bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua itu mengurangi hambatan belajar dan partisipasi dengan memperbaiki budaya, kebijakan, dan praktik sekolah. Yang ketiga itu melihat keberagaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah, dan juga membangun komunitas sekolah yang kolaboratif, adil, dan menghargai perbedaan. Nah, pada Index for Inclusion ini terdapat 3 dimensi utama, yaitu diantara yang pertama adalah budaya inklusif, di mana tujuan utamanya itu untuk membangun rasa memiliki di sekolah bagi semua warga, baik siswa, guru, staf maupun orang tua, sehingga sekolah menjadi komunitas yang aman, menghargai perbedaan, dan saling mendukung. Terdapat 2 bagian utama dari dimensi budaya inklusif ini, yaitu yang pertama itu membangun komunitas, di mana sekolah dipandang sebagai komunitas belajar tempat semua orang dianggap penting. Hubungan sosial yang kuat, rasa saling percaya, dan kepedulian antar warga sekolah menjadi dasar utama, di mana semua siswa ini harus merasa diterima, dihargai, dan juga didengarkan, serta hubungan antar siswa dan guru didasari oleh empati dan juga dukungan. Kemudian konflik diselesaikan secara damai dan kolaboratif, serta sekolah harus bekerja sama erat dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Contoh penerapannya itu seperti guru membuat kegiatan kelas inklusif seperti circle time, di mana semua siswa termasuk yang berkebutuhan khusus dapat berbagai pengalaman dan juga pendapat. Bagian yang kedua itu membangun nilai-nilai inklusif, di mana nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan kerjasama serta penghargaan terhadap perbedaan menjadi landasan bagi setiap kebijakan dan tindakan di sekolah, di mana semua bentuk perbedaan seperti fisik, sosial, budaya, gender, disabilitas maupun agama itu harus dihormati. Kemudian guru dan siswa saling menolong untuk belajar, bukan bersaing. Dan juga nilai inklusif ini menjadi bagian dari visi dan misi sekolah. Contoh penerapannya itu seperti sekolah menulis visi yang ekspresif seperti kami percaya setiap anak memiliki potensi untuk berkembang dan dalam komunitas dan saling mendukung. Dimensi yang kedua itu menghasilkan kebijakan inklusif, di mana tujuan utamanya itu adalah menjamin bahwa semua kebijakan, sistem, dan aturan sekolah mencerminkan nilai inklusif dan mendukung partisipasi seluruh siswa, bukan hanya mereka yang mudah diajar. Terdapat 2 bagian utama pada dimensi ini, yaitu yang pertama adalah mengembangkan sekolah untuk semua atau developing a school for all, di mana kebijakan penerimaan nilai dan pengelolaan sekolah harus mendorong akses yang adil bagi semua siswa. Seperti semua anak itu harus diterima tanpa diskriminasi, fasilitas fisik dan pembelajaran dapat diakses oleh semua, serta kegiatan ekstrakurikuler yang juga terbuka bagi siswa berkebutuhan khusus. Contoh penerapannya itu seperti sekolah menyediakan ramp atau jalur landai bagi pengguna kursi roda, serta menyediakan guru pendamping bagi siswa tunarungu. Bagian yang kedua itu adalah mengorganisasi dukungan untuk keragaman, di mana dukungan tidak boleh dipahami sebagai bantuan tambahan untuk sebagian kecil siswa, tetapi sebagai dasar strategi umum untuk membantu semua siswa belajar. Seperti dukungan difokuskan untuk menghilangkan hambatan, bukan memberi label. Semua staf berperan dalam mendukung siswa, bukan hanya guru pendamping khusus. Contoh penerapannya itu seperti guru kelas, guru pendamping khusus, dan terapis bekerja sama untuk merancang suatu rencana pembelajaran yang fleksibel bagi seluruh kelas.
Kemudian dimensi yang ketiga itu mengembangkan praktik inklusif, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengubah cara mengajar, menilai, dan berinteraksi dengan siswa agar semua anak dapat berpartisipasi aktif dan berkembang sesuai potensinya. Terdapat dua bagian utama juga pada dimensi ini. Itu yang pertama itu mengoreksi pembelajaran, di mana pembelajaran itu harus menyesuaikan kebutuhan dan potensi setiap siswa, di mana guru itu harus menggunakan metode yang bervariasi dan juga interaktif, serta materi harus disesuaikan dengan gaya belajar dan juga kemampuan siswa. Selain itu juga penilaian harus lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil. Contoh penerapannya itu dalam pembelajaran matematika, guru menggunakan alat bantu konkret seperti blok, kartu angka untuk siswa dengan hambatan intelektual sambil tetap menantang bagi siswa lain dengan soal analitik. Kemudian bagian yang kedua itu adalah memobilisasi sumber daya, di mana sekolah harus memanfaatkan semua potensi yang tersedia, guru, siswa, orang tua, komunitas, bahkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, di mana pengalaman hidup siswa ini harus dijadikan bahan pembelajaran. Orang tua dan masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan sekolah, serta teknologi lingkungan lokal dimanfaatkan untuk memperkaya bahan pembelajaran. Contoh penerapannya itu seperti sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan bagi anak dengan hambatan fisik dan melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek, di mana ketiga dimensi ini tuh saling berhubungan, di mana dimensi budaya ini menjadi pondasi nilai dan sikap, kemudian dimensi kebijakan ini menjadi aturan dan sistem yang menguatkan nilai-nilai tersebut, dan untuk dimensi praktiknya itu menjadi pelaksanaan yang nyata di ruang kelas dan lingkungan sekolah. Tanpa budaya yang mendukung, kebijakan hanya menjadi formalitas. Sebaiknya tanpa kebijakan dan praktik, nilai inklusif tidak akan tampak dalam tindakan sehari-hari. Proses dari pelaksanaan indeks ini terdiri dari 5 fase pengembangan. Yang pertama, memulai dengan indeks untuk membentuk tim koordinasi dan mengendalikan konsep inklusi. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi sekolah, di mana kita harus mengenali pandangan dari guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga itu menyusun rencana pengembangan inklusif berdasarkan hasil analisis. Kemudian yang keempat, menerapkan prioritas perubahan, dan yang terakhir itu meninjau dan mengevaluasi hasil untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian untuk tujuan akhir dari Index for Inclusion ini tuh adalah untuk menciptakan sekolah yang menghargai setiap siswa dan staf secara setara, mengurangi segala bentuk pengecualian atau diskriminasi, mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah, menjadikan pendidikan inklusif sebagai bagian dari keadilan sosial dan pembangunan masyarakat.